Oke, selamat pagi. Untuk video yang kali ini saya akan menjelaskan tentang metode 3. Sekarang 3A dulu, nanti ada 3B. Metode ini cukup banyak, jadi dibahas di paling terakhir. Oke, transportation problem. Jadi terkait dengan ini, suatu kelompok terpenting dari masalah pemrograman linear adalah masalah transportasi terkait dengan biaya angkut. Jadi kita akan meminimumkan biaya pemindahan suatu komoditi atau barang dari sejumlah sumber ke beberapa tempat tujuan. Jadi di sini misalnya terdapat M sumber dan N tempat tujuan. Jadi bawa dari tempat sumber ke tempat tujuan di mana I-nya adalah banyak persediaan pada sumber ke I, B, J-nya adalah banyak permintaan pada tempat tujuan ke J, C-nya adalah biaya untuk pemindahannya, cost-nya dari sumber ke I ke tempat tujuan ke J. Nah, biasanya itu formatnya sama seperti metode simplex yang sebelumnya. Tujuan dari metode transportasi menentukan banyaknya satuan yang harus dipindahkan dari sumber I ke tempat tujuan J sedemikian rupa sehingga total biaya transportasi bisa diminimumkan. Intinya kita akan cari nilai yang biaya minimum. Nah, ini kalau kalian perhatikan sama mirip dengan yang metode simplex. Jadi ini kayak ada fungsi variabel-variabelnya, terus ada fungsi tujuannya nanti biasa apa, terus ada constraint-constraint-nya di sini, ini ruas kanannya. Nah, cuma ada masalahnya di sini. Nah, bentuk pada tabel yang tadi itu belum memberikan solusi awal secara jelas. Kesukaran ini diatasi dengan menuliskan model dalam bentuk yang lebih tepat. Nah, untuk yang problem yang transportasi ini dibuat dalam bentuk yang seperti ini. Jadi untuk soal-soal selanjutnya kalian akan ketemu bagian-bagian seperti ini. Jadi nanti ini kayak destination-nya, tujuannya. Nanti di sini ada bagian supply, persediaan, dan ini demand-nya. Nanti ini adalah cost atau biayanya sebelah sini, di mana total dari ini B1 tambah B2, B3, total dari demand harus sama besar dengan total dari supply ini A1 tambah A2 tambah A3. Gitu kira-kira. Nah, ini pengembangan modelnya, jadi kurang lebih seperti ini. Total persediaan pada semua sumber harus sama dengan total permintaan. Jadi, seperti yang sebelumnya disampaikan, pokoknya total dari ini harus sama dengan total dari ini. Ini adalah fungsi matematikanya. Lalu yang selanjutnya lagi, teknik dari transportasi, langkah-langkah dasarnya. Ini basicnya pada umumnya seperti ini. Pertama, tentukan solusi dasar layak permulaan. Yang kedua, tentukan variabel masuk di antara variabel yang non-dasar. Ini harusnya masih ingat dari metode simplex yang kemarin. Jika metode non-dasar tersebut memenuhi kondisi optimal, berarti proses sudah berhenti dan jika tidak, lanjut ke langkah ketiga. Tentukan variabel keluar. Nah, jadi di sini kita cari habis variabel masuk ya lanjut ke variabel keluar di antara variabel-variabel dasar. Kemudian tentukan solusi dasar yang baru, lalu lanjut ke langkah 2. Nah, ini sama dengan metode simplex yang sebelumnya. Dasar-dasarnya sih seperti itu basicnya. Nah, cara pengisian solusi awal atau permulaan itu di sini ada 3 cara. Nah, jadi kan di sini kan dimintanya bentar ya. Nah, ini kan dibilang buat solusi permulaan yang step pertama kan. Nah, untuk yang buat solusi permulaan itu ada 3 cara starting solution. Ada northwest corner rule. Ini northwest itu kalau misalnya kita ibaratkan itu kayak arah pojok ke sebelah sini. Kalau nggak salah sih ini kalau atas kan utara, sebelah kiri kan barat. Nah, pojok sebelah sini itu northwest. Kalau nggak salah bahasa Indonesianya barat laut kalau tidak salah. Cuma bahasa Inggrisnya northwest. Di pojok-pojok sebelah sini lah gitu. Jadi intinya kalau perhitungan yang northwest ini ya hitungnya ya dari pojok-pojok gitu. Terus yang kedua adalah least cost method. Ini adalah metode, jadi kita cari angka yang paling kecil nanti, yang least, yang paling kecil. Nah, terus ini adalah metode Vogel's approximation method. Ini adalah kayak apa ya, menyempurnakan dari metode NCR dan LCM. Oke. Yang pertama dulu, yang metode yang Northwest Corner Rule.
Ini di sini dimulai dengan pengalokasian jumlah maksimum yang diperbolehkan oleh persediaan atau permintaan kepada variabel X11. Jadi benar-benar mulainya dari variabel X11 atau dari pojok. Udah saya bilang northwest tuh kayak yang pojok-pojok sini loh, pojok kiri atas. Itu ibaratnya northwest gitu lah ya. Terus kolom atau baris yang terpenuhi harus dicoret. Jika kolom atau baris terpenuhi serentak, hanya salah satu yang boleh dicoret. Terus persediaan atau permintaan pada baris atau kolom yang tidak dicoret nanti disesuaikan. Sejumlah tertentu yang layak dialokasikan pada elemen yang pertama tidak dicoret dalam kolom atau baris yang baru. Nah, kalau mungkin dibaca kurang paham, jadi kita langsung lanjut ke bahas soalnya aja. Proses berhenti jika tersisa satu baris atau kolom yang tidak dicoret, itu nanti. Nah, jadi kira-kira begini contoh prosedur penerapan dari NCR. Nah, ini nanti udah ada angka-angkanya. Di sini udah ada biaya transportasinya. Di sini ada di pojok sebelah kanan dan pojok bawahnya itu udah demand dan supply-nya. Lalu pastikan seperti biasa, ini ditambah-tambahin dulu. 15 tambah 25 dan 5 hasilnya harus 45. Yang ini juga 5 tambah 15 ditambah 15 dan tambah 10 hasilnya pastikan harus 45 juga. Nah, jadi ini adalah sumber-sumbernya, daerah sumber, nanti dibawa ke daerah tujuan destination PQRS. Lalu ini adalah demand-demand-nya yang bawah, lalu yang ini adalah supply-nya. Nah, lalu di sini kenapa harus muncul di sebelah sini duluan? Udah saya bilang yang namanya Northwest, metode yang Northwest ini mulainya selalu mulai dari kayak sebelah barat laut kalau nggak salah ya. Soalnya kalau di Inggris kan ini kan utara kan north, lalu sebelah sininya kan west. Jadi dia kalau di sebelah sini nih northwestnya itu adalah barat lautnya. Pokoknya mulainya selalu mulai dari sini. Nah, pertanyaannya kenapa angkanya 5? Iya, karena dia sesuaikan nih. Jadi di sini untuk kerjakan perhitungan ini, kalian harus perhatikan nih. Di sini angka 10 itu dia terkait dengan baris pertama, di mana baris pertama maksimalnya 15. Jadi untuk yang selanjutnya, kalau kita kerjakan metode prosedur-prosedur ini, kalian ingat aja, kalau kita lagi bahas 10, berarti kita harus perhatikan bagian mendatar ini, di mana totalnya harus 15. Jadi angka-angka yang warna biru-biru ini totalnya pokoknya harus 15. Lalu 10 itu kan juga terkait dengan kolom yang satu ini, kolom yang pertama yang P ini kan. Nah, angkanya maksimalnya yang ada di kolom P harus 5. Jadi cuma boleh 5 aja maksimalnya di kolom P ini. Nah, sekarang kalau misalnya saya di sini saya hapus, saya nggak mau 5 deh, saya mau pakai angka 15. Jadi di sini saya tulis misalnya 15. Nah, itu bakal tertolak. Jadi nggak bisa. Jadi salah hitung. Kenapa? Karena P itu maksimal hanya boleh 5. Jadi kolom P itu hanya boleh 5. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini 15, nah jadi dia nggak bisa karena maksimalnya di sini hanya boleh 5. Makanya kita, kalau misalnya kita lagi kerja bagian pojok kiri sini, kalian lihat aja, ini pojok kirinya, sebelah sininya 15, sebelah sininya kan 5. Nah, kalian ambil angka yang paling kecil. Yang lebih kecil kan 5, ya udah tulis di sini 5. Nah, kalau udah nanti kita coret. Kita coret ke bawah, terus kita coret angka 5-nya. Kenapa maksudnya 5 dicoret? Karena dikurang. Jadi nanti 5 kurangkan dengan angka 5 di sini. 5 kurang 5, hasilnya 0. Berarti habis kan? Makanya dia dicoret sampai bawah. Nah, yang ini juga sama. Ini juga harus dicoret nih. Kenapa? 15 harus dicoret sama 5 juga. Karena kan dia termasuk kolom ini kan. Jadi 15 nanti dikurang 5, hasilnya itu 10. Nah, kalau udah sampai di sini nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut ke sebelah sini. Ini kan udah dicoret sampai habis, ya udah kita lanjut ke kolom sebelah sininya. Di kolom sebelah sininya, kenapa saya ambil 10? Nah, kita lihat kolom angka 8 ini, dia terikat dengan kolom Q. Jadi Q lihat dari atas sampai bawah, angkanya maksimal harus 15. Dan juga terikat dengan baris A. Baris A maksimalnya itu hanya boleh 15. Dan tadi udah kecoret berarti maksimalnya tinggal 10. Nah, kalau saya mundur, nah di sini ya, angka 8 di sini itu harus pilih, angka 8 di sini harus pilih antara angka 10 atau angka 15. Nah, pilih angka yang lebih kecil. Antara angka 10 dengan 15, kalian pilih angka yang kecil yaitu 10, maka dia tulis 10 di sini. Nah, kalau udah, nanti kalian tarik garis ke arah yang angkanya tadi dipakai. Jadi ini kepake 10 kan, ya udah tarik garis gitu ke 10. Nah, jadi tarik garis, jadi 10-nya berarti 10,
kurang 10, nanti dia habis, jadi dicoret aja. Nah, jadi kalau kita perhatikan sekilas ya, kalau dihitung mendatar gini, yang tinta biru ini, 5 tambah 10, 15 kan? Iya, udah maksimal 15. Makanya dicoret, nggak boleh ditambah-tambah lagi. Nah, ini juga sama. Angka yang bawah ini yang 15 harus dicoret sama angka 10 ini. Nah, jadi dicoret. Terus, bentar, 15, jadi dikurang dengan 10, hasilnya itu jadi 5 gitu. Nah, kalau sudah, untuk yang selanjutnya berarti kita tinggal lihat lagi baris yang sebelah sini. Kan northwest. Ingat ya, northwest berarti mulai lagi dari sini nih. Nah, mulai lagi dari angka 7. Di angka 7 ini kita lihat 7 itu dia terikat dengan baris B, di mana totalnya 25, dengan kolom Q. Kolom Q totalnya tinggal 5. Nah, jadi di sini kita lihat yang 7 ya, northwest karena pojok-pojok kiri terus. Jangan ambil sini bukan pojok kiri, ambil pojok kiri atas yang ini. Nah, jadi 7 terikat dengan baris yang totalnya 25 dan kolom yang totalnya 5. 25 dan 5, ambil yang kecil yaitu 5. Ya udah, nanti ditulis di sininya 5. Nah, lalu yang selanjutnya gimana? Ya udah, kita coret lagi. Ini nih, coret. Karena kita ambil angka yang 5 kan, coret ke arah yang 5. Jangan coret ke arah 25, kan kita nggak pakai 25, kita pakai 5. Jadi kita coret ke angka 5. Terus nanti kita kurangin, 5 kurang 5 ya habis. Ya udah, coret aja. Ini jangan lupa, 25 kurangi 5 juga. 25 kurangi 5 itu hasilnya nanti tinggal 20. Nah, kalau udah sama tadi, berarti kan kita 7 kan udah menurun ya, udah sekarang 7-nya mendatar. Nah, terus kita lihat nih sebelah sininya nih, angka 9-nya. Nah, di angka 9 sini dia pakai angka 20 atau pakai angka 15. 9 itu kan terikat dengan baris B di mana maksimalnya 20 dan kolom R di mana nilai maksimalnya harus 15. Jadi angka 9 ini kita pilih yang 20, apa kita pilih yang 15? Cari angka yang terkecil. 20 dengan 15, yang terkecil siapa? Oh, yang terkecil 15. Ya udah, tulis 15 di sininya. Nah, kalau udah 15, jangan lupa, kan kalian pilih 15 kan? Ya udah, coret ke arah 15. Jangan coret ke arah 20, karena kita nggak pakai 20. Jadi, coret ke angka 15. Nah, kalau udah, nanti 15 kurang 15, hasilnya berapa? 0. Ya udah, habis. Nah, kalau udah habis, ini juga jangan lupa. Ini 20 kurangin lagi dengan 15. 20 dikurangin dengan 15. Hasilnya tinggal 5. Nah, kalau udah ingat metode northwest lagi. Oh, berarti pakai yang 20 dulu nih. Nah, 20, lihat 20 itu terikat dengan kolom B dan kolom S. S kalau menurun ke bawah totalnya 10. Tapi kalau 20 yang mendatar totalnya 5. Antara 10 dan 5 ambil yang mana? 10 apa 5? Yang kecil, harus yang kecil. Antara 10 dan 5 ambil yang kecil, yaitu 5. Nah, makanya ini kita tulis 5 di sini. Nah, kalau udah 5, sekarang ya coret ke arah sana, ke arah 5. Jangan coret ke arah 10, kan kita nggak pakai 10, kita pakai 5. Jadi coret ke angka 5, coret. Nah, kalau udah ya 5-nya sekarang kurang 5. 5 kurang 5 ya hasilnya habis. Nah, ini juga sama, 10 kurang 5 juga. 10 kurang 5 hasilnya tinggal 5. Nah, kalau udah nih, kan berarti tinggal pojok ini 17. Kan pas nih 5 kan, tinggal 5 kan. Ya udah, selesai, tulis aja 5. Jadi, kalau misalnya kita lihat 17 kolomnya termasuk baris ke C. Baris ke C itu maksimalnya 5. Lalu kolom ke S juga, 17 itu terkait dengan kolom S. Nah, kolom S-nya juga sama, 5 juga. Berarti ini udah selesai. Nah, kalau udah selesai sampai di sini, kita tinggal hitung biaya transportasinya aja. Nah, cara hitung biaya transportasinya, ini boleh di ini ya, 5 kurang 5 berarti 0, habis ini juga 5 kurang 5 habis. Oke, nah sekarang untuk menghitung biaya transportasinya, kalian tinggal kali-kaliin aja nih angka yang merah-merah ini dengan angka yang biru-biru tadi. Jadi contohnya 10 kali 5, 10 kali 5, tambahkan dengan 8 kali 10, tambah 8 kali 10, lalu tambahkan 5 kali 7, 5 kali 7, 15 kali 9, 15 kali 9, 20 kali 5, 20 kali 5, 17 kali 15. Nah, masing-masing dikaliin, terus ditambahkan, nanti hasilnya 485. Berarti total biaya transportasi yang udah paling minimal banget, ya udah nilainya segini. Gitu ya, ini adalah penerapan dari metode NCR. Jadi video yang ini saya berhenti sampai metode NCR dulu. Nanti metode yang LCM-nya saya pisah di video selanjutnya.